Now you're listening 102,7 MTB FM Surabaya. Jauh kau pergi meninggal. Sopo seiki ya Allahmu, sik tahun 2023. Kok nyanyi lagu galau-galau ngono to Nu? Aduh. Lapo? Aku buyar ambek arek wis petang tahun. Petang tahun buyar. Lah wong sing seket nikah ya iso ae buyar apa meneh kok pacaran? Lah ya tapi kok aku sing ninggal aku sing medhotno. Awakmu sing medhotno. Iya. Wah, berarti ini luar biasa Nu. Oh, iso luar biasa. Biasanya kan awakmu dipedhotno. Iya bener sih tapi wingi mari medhotno ketemu saiki lho kok. Aduh. Kok iso Nu? Kok iso dadak ngene Nu? Nu, nenek Nu, ojo-ojo Nu, ojo-ojo. Dek gendam ambek awakmu Nu. Bu iso ae. Ya wis, ya. Tak golek. Nu sabar ya Nu. Aku tak golek tanggo ya ge wetengmu ya Nu ya. Soale winginane ono wetenge tanggoku wetenge loro. Sampai. Sabar ya. Nu, sabar Nu. Nu, sabar. Aduh, panas ta. Embong ngelong. Kayak ane kene deh. Bener iki. Aduh, sik tak golek alamat maneh. Teko alamatnya sih antara oma iki ambek iki. Iki paling yo. Permisi, Pak. Monggo. Iya. Pak, permisi mau tanya rekomendasi dari teman saya tempat untuk mengusir guna-guna, Pak. Apa betul di sini, Pak? Waduh, apa nggak salah alamat Mbak sampean? Enggak, Pak, katanya bisa mengusir guna-guna gitu loh, Pak. Nanti saya tolong kalau ngusir guna-guna. Berarti bapaknya bisa. Permisi. Bisa, Pak. Bisa. Wah, Bapak berarti dukun, Pak? Nah itu saya bukan. Terus gimana, Pak? Jadi ceritanya, Pak, teman saya itu mendadak sakit perut kayak gitu. Terus saya mikir, waduh, jangan-jangan ini kenapa, Pak? Kayak gitu loh, Pak. Nah, kalau sakit perut, Iya. ada solusinya di sini. Apa, Pak? Tapi saya bukan dukun loh ya. Loh, terus gimana siapa, Pak? Ada solusinya. Ya, Heeh. ini solusinya. Apa ini, Pak? Kelor. Oh, daun kelor. Daun kelor. Jadi kudu di gini gitu, Ya. nanti hilang gitu. Ini nek gak bisa keluar, setannya Heeh. bonggolnya digepukno pisan. Bisa aja. Pak, nama jenengan siapa, Pak? Saya Fadli. Oh, saliman dulu Pak Fadli. Saya Neng Wulan dari saudaranya ini sih Pak, Wulan Guritno. Saudara jauh. Iya, dari Adam dan Hawa. Iya. Ini maksudnya apa Pak? Kelor. Ya. Ya, ini sih memang terkenal. Kelor atau nama aslinya Moringa olivera. Oh, Moringa olivera. Ini tumbuhan asli Indonesia. Walaupun di negara lain ada, tapi kelor ini sangat dimanfaatkan untuk kebutuhan nutrisi negara-negara berkembang termasuk Indonesia. Oh, ini cara makannya maksudnya kebutuhan nutrisi dimakan gitu aja kayak lalapan Nah, gitu. itulah ternak itu. Oh, iya. Diolah. Harus diolah. Diolahnya seperti apa, Pak? Nah, cara mengolahnya ini sebetulnya ada cara. Jadi ini adalah kelor muda. Jadi jangan sampai Mungkin hadapnya gini aja loh Pak, biar enak. Nah, jangan sampai memanfaatkan kelor yang daunnya kuning. oh yang daunnya kuning nggak boleh. Karena kuning itu seperti ini, itu nutrisinya sudah banyak berkurang. Sehingga cari daun yang segar. Yang masih muda-muda gitu ya, yang berondong-berondong gitu ya Pak. Saya suka yang muda-muda itu ya. Bapak juga suka. Daunnya maksudnya. Daunnya, oke. Jadi harus dipisahkan antara daun dan ranting. Sebab kalau nanti ranting itu malah berfungsi sebagai anti nutrisi. Jadi gitu. harus dipisahkan antara ranting dan daun. Sebab nanti kalau ini
masuk Mm-mm. seperti ini, Iya. malah ini menetralisir fungsi nutrisi dari daun kelor. Oh, jadi yang dimanfaatkan adalah daunnya ya, Pak? Kelor, bukan rantingnya. Oke. Ya, jadi harus dipisahkan dulu dari daunnya. Nah, caranya memisahkan cukup dirorot namanya. Oh, dilorot gini. Ya, dilorot gini. Nah, taruh sini. Kok saya nggak bisa melorot ya, Pak ya? Nah, itu bahaya ini. Kebaya ya? Nggak bisa, Pak? Nih, dirorot. Oh, Nah, Bapaknya ahli melorot. Melorot, Saya kok, ya. oh, nggak bisa, Pak. Loh kan, segagangnya, Harus Pak. dipisah. Oh, iya. Setelah itu, Maaf, kalau- masih junior, guys. jadi kalau mau memanfaatkan kelor, itu jangan dijemur di bawah matahari langsung. Oh, kenapa, Pak? Karena nanti banyak mengurangi nutrisi atau kandungan nutrisi yang ada di dalamnya. Sehingga secara tradisional bisa dikeringkan atau diangin-anginkan di dalam rumah saja. Diwolak-walik 3 hari kering, tapi tetap hijau, tidak menguning. Oh, Lalu gitu. dimanfaatkan mau dipakai teh, mau dipakai tepung, terserah. Aku jadi keinget sama ini ya, Pak. Ya. Doanya teman saya. Ya. Gak molak-malik ke daun kelor, molak-malik atine wonge ngono. Nah, itu bahaya. Dungo apa? Ya, jadi ini daun kelor untuk nambah nutrisi kita. Nah, tapi sebentar, Pak. Tadi kok Bapak bilang teman saya itu kan di pikiran saya udah jelek ya. Ya. Diguna-guna kayak gitu. Apakah memang kan kalau nggak salah kelor ini untuk hal-hal yang mistis, Pak? Benar nggak sih, Pak? Nah, itu memang bagian dari propaganda Zionis sebetulnya. Berat ini bahasanya Ya, ini. sedikit lah. Jadi memang karena nutrisi kelor ini sangat luar biasa Heeh. dan banyak diambil oleh Belanda pada waktu itu, dibawa ke negaranya, Heeh. maka lalu digulirkanlah opini-opini negatif bahwa kelor itu sebagai pengusir jin, mengeluarkan susuk, memandikan mayat, dan image orang makan kelor, orang miskin itu adalah memang digulirkan Oh. agar orang-orang Indonesia di bumi Nusantara ini tidak makan kelor, takut. Cukup orang-orang Zionis saja, orang-orang kolonialis yang datang ke sini untuk memanfaatkan kelor itu. Padahal manfaatnya banyak. Besar. Dan ini jenengan nanam sendiri gitu, Pak? Nanam sendiri mudah. Oh ya? Ya, mudah banget. Wah. Cara menanamnya bisa dengan 2 cara. Iya, Pak. Dengan batang dan biji. Biji. Ya, Oke. batang dipotong kira-kira setengah meter, tancapkan aja udah tumbuh. Kayak gini aja Tumbuh. bisa tumbuh. Tumbuh, asalkan jangan di media yang becek, harus kering medianya. Oh, Gitu, harus kering. Terus kedua bisa dengan menggunakan biji. Biji. Nah, biji Benih gitu kan? Ya, atau yang orang sebut kelentang. Kelentang. Untuk dimakan buat sayur itu loh. Kelentang itu kan, waduh saya capek. Kelentang ya. Oh. Jadi kelentang itu buah biji kelor yang bisa dibudidayakan menjadi bibit kelor. Oh. Ada 2, memang manfaatnya kalau melalui biji itu perakarnya lebih kuat. Kalau melalui batang itu biasanya perakarannya kurang kuat sehingga mudah roboh. Oke, iya. Terus ini nanti kalau untuk apakah hanya diangin-anginkan saja, Pak? Daun kelornya ini supaya bisa dikonsumsi atau bisa dibuat kayak minuman? Ya. Kayak semacam ya jus gitu kan, seperti minuman-minuman sayur-sayuran lainnya ya, Pak ya? Betul. Kayak Jadi kali kayak memang gitu. paling bagus kelor itu dimanfaatkan dalam kondisi segar. Misalnya untuk sayur bening. Oh, sayur bening. Namun banyak salah orang-orang kampung itu ketika memanfaatkan kelor untuk sayur bening, yaitu digodok. Digodok itu? Dimasak ya? Masak dengan air mendidih. Oh, Itu malah mengurangi nutrisi. terus yang Yang benar ya, Mbak? benar yaitu mana air ya hingga mendidih, lalu bumbu dimasukkan. Ya, setelah itu mungkin ada campuran gambas, apa, sayur yang lain dimasukkan. Setelah mendidih kompor dimatikan.
Nah, kalau sudah mulai agak anget-anget tubuh istilah Jawa itu, baru kelor yang sudah dicuci tadi dimasukkan, ditutup. Oh, jadi tidak dimasak sama bumbu itu dulu. Seperti kita makan rumput nantinya, nggak ada nutrisi sama sekali. Iya, Dan itu iya. banyak di kampung-kampung cara memanfaatkan seperti itu. Itu keliru, harus dibenarkan cara memanfaatkan. Nah, itu. Manfaat daun kelor selain secara umum sudah kita ketahui kalau itu bisa buat hal-hal yang mistis. Selain itu mungkin bagi kesehatan pasti banyak dong Pak. Ya, sekali lagi saya tegaskan bahwa image kelor sebagai hal-hal yang mistis itu memang banyak digulirkan orang untuk mengalihkan perhatian kandungan kelor. Padahal itu nggak ada sama sekali. Ya, hanya mistis keyakinan orang-orang tertentu saja. Ya, ini perlu kita Makanya sampaikan sopo toyo kepada sing kei masyarakat. ngono iku. Jolali, mistis. Ya, Iya. manfaatkan untuk kebutuhan nutrisi harian sehari-hari. Ya, karena itu kita itu butuh vitamin, butuh nutrisi yang murah, mudah. Dan bisa ditanam sendiri gitu kan ya Ada Pak? telur. Heeh. Telur ini tuh barusan kira-kira begitu. Kok Bapak tahu nama saya? Oh tadi sudah kenalan nih. Oke, selain sayur bening, kalau dibuat jus-jusan atau teh mungkin Pak? Ya, nah cara memanfaatkan teh tadi juga begitu ya. Angkin aja, bolak-balik 3 hari sudah siap dijadikan teh. Nah, cara membuat teh juga begitu. Nanak air, mendidih. Setelah itu dimatikan kompor, baru teh yang sudah kering hijau tadi masukkan, tutup. Oh. Nah, itu kalau ingin dimakan daunnya enggak apa-apa. Setelah itu disaring, kasih gula sedikit, diminum tiap pagi. Oh, Biasa iya. manfaatnya. Wah, Nah, luar setelah biasa. kalau memang tindak lanjut, bisa juga dibuat tepung. Oh, bisa. Nah, buat tepung misalnya karena kita di kampung ini nggak usah melalui teknologi yang macam-macam, cukup di blender yang sudah dikeringkan tadi, itu di blender. Sekali, di blender lagi 2 kali, sudah siap jadi tepung. Oke. Nah, itu lalu bisa dijadikan produk turunan, bisa jadi kopi kelor, dimasukkan kopi. Oh, bisa Nggak juga ada, kopi. apa ya, Ada tes-tes gimana taste ya? atau rasanya itu agak unik. Kelor, ada misalnya jus kelor, ada bakpia kelor, ada puding kelor. Cukup dimasukkan saja, ya sedikit saja sehingga makanan itu nutrisinya menjadi lebih banyak. Tapi Gitu. kalau semuanya dibuat kayak jus itu apa nggak langu Pak? Ini baunya tuh kayak langu gitu loh Ya, Pak. memang perlu ada percobaan sehingga kalau memang terlalu banyak itu langu atau pahit, sehingga perlu memang ada uji coba sehingga rasanya tidak terlalu pahit dan langu. Memang ya cukup misalnya setengah sendok teh dicampur itu sudah manfaatnya luar biasa. Iya, berarti ini semacam bahan masakan yang bisa digunakan semua keluarga ya Pak, ya, semua kalangan. Anak-anak juga malah bagus ya Pak. Terutama orang ibu-ibu yang menyusui. Oh. Ini atau ibu-ibu yang sedang hamil. Oh, ini belakang saya Pak. Iya. Mau hamil ini Pak. Karena ini, Amin. amin. Karena ini untuk sekarang lagi dikampanyekan untuk mengatasi stunting. Oh, gitu. Iya, untuk mengatasi stunting. Stunting itu kan yang, aduh Bapak ini. Itu apa ya? Gagal tumbuh. Bukan. Saya ngomong salting Pak. Salting. Pelajarannya salting. Gagal tumbuh atau orang Jawa mengatakan cebol. Oh. Nah, itu dikarenakan kurang Saya ini termasuk nutrisinya. stunting loh Pak. Karena tumbuhnya ke samping. Iya. Iya. Ini sekarang lagi dikampanyekan untuk mengatasi stunting itu bagi ibu hamil atau ibu menyusui sehingga anak-anak lebih sehat. Oke, tapi ini termasuk PR sangat besar sekali bagi ibu-ibu ya Pak. Karena anak-anak itu nggak suka makan sayur. Terus gimana caranya Pak? Makanya itu harus ada produk turunan. Jadi anak-anak itu sulit memang kalau makan sayur sehingga harus diolah menjadi makanan yang lain, misalnya puding dimasukkan di minuman jadi puding. Apa kesukaannya anak-anak apa?
es krim kelor misalnya. Bisa ya? Dimasukkan, Oke. sehingga anak-anak lebih familiar dengan makanan. Oh iya. Jadi, Termasuk serta-merta- anak saya ini juga lagi rewel, Pak. Nah, itu. Pak, sebentar, saya kok langsung tertuju pada itu di rak-rak rumah jenengan itu ada jualan apa aja itu Pak, Ya, bahan-bahannya? kebetulan di sini- Bisa kita ke sana, Pak? Silakan. Iya. Nah, Oke, Pak, ini di etalase waduh, kok ada buku rindu ini? Saya kok tahu kalau saya itu lagi rindu. benar. Rindu gajian, Pak. Ini di etalase ini apa aja nih, Pak? Sebenarnya saya itu malu kalau lihat. Nggak boleh malu ya nanti. Oh, nggak boleh. Misi saya itu dengan kelor itu adalah tanam dan manfaatkan sebetulnya. Iya. Tanam dan manfaatkan karena sangat mudah dan murah memanfaatkan. Tanam di rumahnya masing-masing lalu manfaatkan. Tapi nek gak kober, pingin langsung aja, ini kita juga menyediakan produk-produk. Misalnya kalau ini serbuk kelor. Buat apa nih, Pak? Ya, yaitu tadi untuk campuran puding, Oh. untuk dicampurkan di nasi, Iya. macam-macam. Yang penting ini bisa masuk di minuman atau makanan. Setiap pagi saya minumnya teh kelor, Oh. sama kopi kelor. Jadi kopi misalnya 2 kopi sendok, setengah sendok teh serbuk kelor ini diaduk dulu, air panas, rasanya luar biasa. Oh, rasanya luar biasa. Saya tahu rasanya luar biasa karena siapa? Karena ada ibu di sampingnya tadi ya. Kelor, nah, serbuk kelor ini lalu kadang orang juga pingin langsung aja diminum. Nah, ini diwujudkan dalam kapsul kelor. Oh, ada Dimasukkan kapsulnya. Lalu kalau Oke. jadi minuman ini ada teh celup kelor. Nah, teh celup kelor ini dalam keadaan celup nanti di satu gelas besar itu dimasukkan aja. Oh iya. Momen ini didukung oleh daun kelor. Oh, ini teh hijau ya. Ya. Teh hijau, saya jadi keinget sama apakah bisa untuk diet juga nggak sih, Pak? Ya, memang fungsi kelor itu adalah seperti itu ya. Oh. Menetralisir pertumbuhan atau kondisi tubuh sehingga ini bisa dimanfaatkan orang-orang untuk Oh gitu. Kalau ini apa Pak? Kok bungkusnya Kalau itu beda? produk turunan yang lain. Oh, Bisa. iya. Hanya di kreatif teman-teman UKM lalu memanfaatkan misalnya ini juga ada minuman rempah-rempah dikasih kelor. Kalau ini Pak? Nah, ini biji kelor. Oh gitu. Nah, bagi orang yang terutama bapak-bapak nih, biar kondisi tubuhnya sehat dan kuat, itu sebelum tidur biasanya dikupas, dimakan, dikeremus. Ya, jangan diuntal ya, dikeremus 5 atau 7 itu sebelum tidur. Rasanya apa Pak? Pahit lalu manis. Oh, pahit dan manis. Kayak Mbak Wulan ya. Gitu kan? Gitu. Oke, jadi ini adalah resep dari Pak Fadli untuk Iya. bapak-bapak Iya. gitu. Ya, ternyata banyak sekali ya Pak ya. Ya, ini sebagian aja. Kalau di situ ini banyak ke produk kecantikan. Oh, kalau ini untuk Ya. kecantikan. Ya, misalnya Body wash. body wash ini untuk mandi, bawa yang bepergian jauh, lihat untuk mandi. Jadi Ini- ukurannya kecil ini gitu ya. Ini ini kelor zaitun untuk gatal-gatal biasanya. Bisa untuk pijat juga ya Bisa Pak. juga. Oke. Ini untuk royal cream ini untuk serum untuk wajah yang Oh. wajahnya flek-flek itu bisa menghilangkan flek. Ini sabun mandi. Oh. Ya, ini produk-produk turunan memang karya anak bangsa. Oh gitu. UKM memproduksi kelor. Pak, silakan mau duduk Pak ya. Lupa saya. Tuan rumahnya siapa gitu. Tapi yang jadi pertanyaan gini Pak, Ya. ide dari, maksudnya terinspirasi dari mana sih Pak atau dari siapa? Ya. Bapak akhirnya bikin turunan-turunan seperti ini. Ya, sebetulnya kita ini punya asosiasi. Jadi Asosiasi Keloris Indonesia Oke. yang pusatnya di Blora, Jawa Tengah. Oh. Ya, mungkin saudara-saudara bisa mengunduh atau bisa
searching Kang Dudi Kelor itu adalah tokoh kelor Indonesia yang dulu mengumpulkan orang-orang yang concern terhadap kelor, sehingga termasuk saya tergabung di situ menjadi keloris Indonesia. Jadi orang-orang aktivis kelor itu menamakan dirinya keloris Indonesia. Oh, Ya, berarti Kang Dudi Keloris Kang Dudi Keloris. sudah nggak jadi penyanyi lagi tuh Pak? Dudi Oris itu. Produser saya ini gimana di belakang layar nggak teriak-teriak. Oh beda-beda ya. Oke. Terus ini kalau yang ini apa nih Pak? Oh itu produk herbal yang lain. Oh begitu, bukan dari kelornya ya Pak ya. Oke. Kalau ini kan saya tahu alamatnya Pak. Ya. Tahu rumahnya, tapi nggak tahu alamatnya. Ya. Siapa tahu mungkin teman-teman saya, saudara-saudara saya yang nonton video ini itu pengen beli produk-produk kelor tuh di mana sih Pak? Ya kalau di media sosial, di Instagram atau TikTok itu. Wah, Pak Fadli anak TikTokers guys. Jadi, lihat aja di Cak Deli Keloris. Oh, Cak Deli Cak Keloris. Deli Keloris. Oke. Sedangkan ini gerai kelor Cak Deli ini ada di Jalan Mangkurjo, Desa Kuangsan, Sedati. Oke. Jadi kita punya gerai ini memang untuk menyediakan dulur-dulur yang membutuhkan produk-produk kelor atau mungkin pelatihan pembuat produk kelor atau budidaya kelor. Kami senang jika bisa membantu dulur-dulur di sana. Oke, termasuk kalau Pak, saya mau daun kelornya dong buat sayur bening gitu, boleh nggak ngambil? Ini ada cerita unik Mbak Uda. Waduh, ceritanya Cerita gimana unik. Pak? Jadi Seru nih kayaknya. ya, saya nanam kelor itu memang di depan itu ada 10 pohon memang. Iya, banyak ya Pak. Awalnya memang banyak tetangga-tetangga nggak tahu orang mana itu jagang sepeda lalu totok-totok. Pak, nyuwun daun kelornya. Monggo silakan. Sekali dua kali lalu saya sampaikan, Bu, besok kalau ambil kelor ambil saja karena memang itu saya tanam untuk umum. Oh. Katanya Pak Ustadz, amal yang tidak mengantarkan, katanya gitu. Oh iya. Masya Allah. Baik sekali Bapak ini ya. Oke. Jadi tiap hari itu ada orang bawa kresek, ambil kelor. Tiap hari. Dan malah tambah banyak ya Pak kalau diambilin ya. Semakin diambil itu semakin berkembang. Kelor itu begitu. Rimbu jari nih. Ini apa namanya produser saya di belakang layar kayak gitu kan. Soalnya dia bahasa Surabayanya fasih Ya, daripada saya. betul. Oke, jadi seperti itu ya Pak ya. Akhirnya banyak sampai sekarang. Sampai sekarang saya berkembang di belakang saya juga membuat pembibitan bagi orang yang membutuhkan. Monggo ada polybag kecil-kecil bisa ditanam di rumah. Oke. Pokoknya dengan syarat tanahnya itu harus tanah yang kering ya Pak ya. Jangan yang becek. Jangan yang becek. Jadi justru tanah kelor itu tumbuh subur di daerah-daerah dataran rendah. Oke. Jadi di Indonesia itu yang paling bagus itu tahu saya ada di Palu. Oh, di Palu. Di Palu, di NTT itu kelornya luar biasa. Bagus banget. Oke, kalau daun kelornya gratis, tapi bagaimana dengan yang produk-produk ini harganya berapa Pak? Kalau boleh tahu ya Pak ya? Di spill. Ini kalau sebetulnya ada Royal Moringa tapi kayaknya habis ini. Ini ada laris manis premium ya guys. Ya, kalau Moringa premium ini 250 gram. Ini 250 mesh atau butirannya itu 250. Ini harganya 65 kalau ini. Ini bisa dimasukkan di nasi, di apa saja. Tapi nggak ada takarannya kan Pak? Ya. Nah kalau masalah takaran juga bisa konsultasi sama Pak Fadli juga ya Pak ya? Nah kalau untuk diminum langsung ini ada kapsul. Kapsul daun kelor. Saya tiap hari sebelum tidur 1 kapsul ini untuk menjaga kebugaran. Apalagi kemarin kan ketika pandemi, laris manis ini karena memang digunakan untuk menjaga stamina atau menjaga kondisi tubuh. Oh iya. Imunitas juga ya Pak? Imunitas. Oke. Berarti 100.000. Nah, ini 45.000. 45. Kalau yang ini Pak satunya? Kalau ini 85 yang isi 100. Oke. Baik. Kalau teh ini teh celup isinya 20 kantong
itu untuk berapa? 25.000. Sangat terjangkau sekali ya Pak ya. Tapi kalau memang kita nggak males, ini kan buat orang bukan males ya, maksudnya buat orang yang pengen Mungkin sibuk kayak gitu kan ya. ada Kalau saya kan males kan, jadi pengen langsung minum aja gitu. Nah tapi kalau untuk yang pengen banget langsung alami, Iya. daun kelornya itu Saya ya. menyarankan itu, dulur-dulur di sana kalau bisa tanam dan manfaatkan. Sangat mudah. Karena sekali lagi bisa buat sayur-sayuran, Ya. minuman, terus penting banget untuk imunitas. Bis itu apa lagi Nah, Pak? itu Stunting. mengatasi stunting. Jadi ada di dalamnya itu ada kandungan vitamin A, vitamin B, vitamin C, ya mengandung antioksidan dan macam-macam. Pesan untuk semua saudara-saudara kita yang di luar sana yang masih belum tahu nih, mungkin masak sayur bening masih beli sayur-sayurannya atau bahan-bahan makanannya masih beli, ternyata ini bisa ditanam sendiri atau duwe tonggo, daun kelornya bisa diambil kayak gitu Ya. Pak. Saya pesan pertama, marilah kita buang image atau opini anggapan bahwa kelor itu mistis. Bahwa kelor itu hanya orang-orang miskin yang memanfaatkan. Di Jerman, ini ada teman yang kuliah di Jerman. Itu kalau sore mereka itu lagi nongkrong di kafe, yang diminum itu teh kelor. Oh. Dari mana teh kelor itu? Iya. Dari Indonesia. Oh, belinya di Indonesia. Di Indonesia. Oke. Kebetulan ada teman yang memang mengekspor ke sana, yang memang sudah industri besar. Gitu. Nah, Oke. karena kelor ini tanaman yang mudah dan murah, ayo kita manfaatkan. Kita tanam di rumah kita, ya. Lalu kita manfaatkan untuk sayur, untuk teh, untuk nambah nutrisi harian kita. Oke, terima kasih Pak. Next time mungkin saya akan beli, tapi mohon maaf sebelumnya kayaknya saya memerlukan daun-daun kelor Pak. Silakan. Buat teman saya tadi loh Pak yang perutnya mendadak sakit itu loh Pak. Ya. Kapan-kapan nanti kita kesini masak sendiri di sini. Kita ini lagi kosong hingga. Oh iya iya. Menyediakan teh kelor. Nggak apa-apa Pak, nggak apa-apa. Yang penting saya sudah dapat daun kelornya. Siapa tahu dari teman saya itu Gitu ya? nanti saya mau masak ini Pak, daun sayur bening itu loh Pak. Oh gitu. Ya Bagus kan? itu. Bagus kan Pak? Ya. Daripada saya beli kan mending saya minta Pak ke Bapak. Jadi ini nggak apa-apa ya Pak, saya ambil semuanya ya Pak ya. Kalau masih aku saya terbangkan lagi. Nggak cukup Pak, ini aja Pak. Aduh, bayar saya Pak. Ini ya, daripada beli kan Pak menghemat. Monggo Pak Fadli, Assalamualaikum. Lumayan Pak menghemat. No. Oh ya Allah, sik turu rek ya Allah. Ya Allah, sik. Sabar ya, Nuk ya. Apa iki? Iki daun kelor, Nuk. Tinggo apa? Ya, iku iso benekno weteng lorong, ngono lho. Dikebyukno duduk. Ya, utuh. Iki kudu dimasak dhisik. Jadi nanti khasiatnya itu bisa meredakan sakit perut. Sakit perut. Iya, Wah, sik, iya. sabar ya. Sedinoan aku tak masak. Wah, iya. Dulu. Masya Allah, tak kira dikebyukno. Ibnu. Iki lho, ayo. Godhong kelore. Iki wis tak masak sayur bening. Pelan-pelan Nuk. Terus iki mang aku ya masak dada jagung iki ote-ote. Iya, dipangan, heeh. Bismillah sih, Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Sing lengkap lek donga. Heeh. Ya Allah. Enak. Oh ya Allah. Mau ada lagi. Mau mantep ya? Oh ya Allah. Gak kasih Nun. Ya. Terus utangmu ya apa? Lumayan itu. Lumayan. Enak itu enak. Iku kencur iku mbok pangan kabeh. Oh iya Pak. Pak Ro aku. Pelan-pelan ta lek mangan ya Allah. Iya. Sik ta. Enggak lupa ya. Enak. Oh, ya Allah. Ya berarti aku jadi kurang sampai terakhir itu. Sapa? Sing jadi pertanyaan iku akhirnya aku bertanya-tanya. Kon niku gak kena guna-guna. Terus apa? Kon niku luwe asline mangkane. Ngupui wong sak dunya ae. Malah Enak. Surabaya.